Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa di ibadah online tanggal 14 Februari tahun 2021. Saya mau mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Wan Zhe Meng Fu. Kiranya anugerah Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat hari Valentine bagi kita semua yang kita kenal sebagai hari kasih sayang. Dan saya ucapkan bagi setiap pasangan yang ada, khususnya orang tua kita di dalam jemaat Metodis Pangkalan Berandan dan Tanjung Pura. Dan saya berharap dan berdoa bahwa untuk di setiap keluarga yang ada, selalu hidup di dalam cinta kasih Tuhan yang besar bagi kita semua. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah kita kenal sebagai pendeta Huta Barat. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan pasti sangat memberkati kita semua. Seperti biasanya saya akan tampilkan di layar petugas minggu depan. Bagi setiap petugas yang dipercayai, baiklah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan begitu juga untuk persembahan secara online, juga kita dapat lihat di layar. Hendaknya kita memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Dan jika saudara mau memberi secara tunai, saudara dapat langsung memberikan kepada bendahara gereja kita. Saudara, saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini yang diambil dari Roma 13 ayat 10. Yang berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita sama-sama mengasihi satu dengan yang lain tanpa pandang bulu. Karena itu yang Tuhan mau. Dan terutama kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah hari ini akan sangat memberkati kita semua. Dan kita akan menjadi pribadi yang berbeda, yang tentunya lebih baik ke depannya. Selamat menikmati ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita semua, saya percaya kita semua tetap sehat, dikaruniakan kesehatan oleh Tuhan. Dan hari ini saya mau mengucapkan Happy Chinese New Year dan Happy Valentine bagi kita semua. Walaupun saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi puji Tuhan kita semua tetap dikaruniakan kesehatan, kita terus dikaruniakan kedamaian untuk mau terus datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia, batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti saya taat kepada Abraham dan menemani dia tuannya, dan kami adalah anak-anaknya.
jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua saja sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Baca bersama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Kita mau terus datang memuji Dia, mau terus memuliakan Dia. Kita percaya apapun musim kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita mau terus serahkan setiap daripada hari-hari kita di dalam tangan Tuhan. Kita mau terus datang menyembah, memuji Dia. Kita mau serahkan setiap hati kita, setiap pengharapan kita semua pada Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu,
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, kami merasakan setiap anugerah Tuhan yang tidak pernah terbatas ya Bapa di dalam hidup kami, yang lebih luas daripada samudera ya Tuhan, yang lebih tinggi dari cakrawala Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus datang bersyukur, kami mau terus datang memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita mau terus sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Hari ini kita merayakan Happy Chinese New Year. Walaupun kita saat ini kita tidak bisa bersama-sama di dalam gereja ini, tetapi itu tidak mengurangi setiap daripada sukacita kita di dalam memuji Tuhan. Karena hari-hari yang diberikan Tuhan itu adalah baik. Kita mau terus memuji Dia, memuliakan namanya. Sampai si pai go pai la kui ele pai
Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita, baik itu hari Senin sampai hari Minggu, Tuhan itu selalu baik di dalam hidup kita. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau terus memuliakan namanya yang sudah memberikan kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita mau terus datang untuk menebarkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti firman Tuhan ada katakan, walaupun kita dikaruniakan begitu banyak daripada iman, begitu banyak pengetahuan, begitu banyak kepintaran, tetapi apabila kita tidak memiliki kasih, semuanya itu tidak berguna dalam hidup kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, kasih-Nya yang tidak terbatas dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membawa kasih itu kepada sesama kita, sesama keluarga kita, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Kau datang, tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami.
cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah pada Minggu 14 Februari 2021 ini tertulis dari kitab Kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita ikuti dengan baik. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan memasuki minggu kedua, 14 Februari 2021. Beragam hal sudah kita alami, beragam pergumulan kita hadapi. Tanpa terasa, hampir 1 tahun sudah kita menghadapi pergumulan bangsa, pergumulan dunia, COVID-19. Tetapi satu hal yang pasti, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Khususnya pada hari ini, di hari kasih sayang ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah tema khotbah yang akan memberkati kita semua, yaitu Love Your Partner. Love your partner.
kasihilah pasangan. Saya tadi sudah membacakan sebagai dasar firman Tuhan dari tema ini, dari Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Ada hal yang menarik di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang orang tua dan anak, maka kita tidak bisa memilih. Orang tua tidak bisa memilih anak yang bagaimana. Atau anak tidak bisa memilih orang tua yang bagaimana yang akan menjadi orang tua. Sama seperti tadi, orang tua juga tidak bisa memilih anak yang bagaimana yang dia ingin menjadi anaknya. Karena itu adalah pemberian Tuhan yang memang harus kita terima dalam proses kehidupan dalam keseharian kita. Tetapi di sisi lain, berbicara mengenai pasangan, berbicara mengenai memilih pasangan hidup, memilih untuk menjadikan seseorang sebagai suami atau memilih untuk menjadikan seseorang sebagai istri kita, maka itu dengan sadar kita lakukan. Dengan sadar seorang lelaki memilih dari sekian banyak perempuan untuk dijadikan pasangan hidupnya, untuk kemudian dijadikan sebagai pendamping istri, ibu dari anak-anaknya nanti. Dan dengan sadar pula, seorang perempuan memilih dari sekian banyak lelaki untuk dijadikan pasangan hidupnya, untuk dijadikan kekasih hatinya, menjadi bapak bagi anak-anaknya kelak. Semua dilakukan dengan kesadaran. Karena itu, ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita, untuk menjadi bagian yang akan terus mendampingi kita sepanjang kehidupan masih Tuhan anugerahkan, tentu harus memilih dengan berhati-hati. Tentu harus memilih dengan penuh hikmat, meminta hikmat Tuhan, agar pilihan kita adalah pilihan yang memang didasari oleh pemahaman, pengenalan yang benar semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan terhadap seseorang tersebut. Dan ketika kita memilih seseorang menjadi pasangan kita, pada saat itu sebenarnya kita tahu benar kita sedang berproses menyatukan dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Menyatukan dua orang dari pengalaman hidup yang berbeda. Menyatukan dua orang dari bentukan lingkungan yang berbeda. Si perempuan terbentuk dari kehidupan bapaknya dan ibunya dan lingkungannya. Si laki-laki terbentuk dari bentukan bapaknya, ibunya, dan lingkungannya. Lalu kedua yang berbeda ini, yang memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda ini bersatu dalam pernikahan kudus. Dan dalam pernikahan itu hamba Tuhan pendeta menyampaikan apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Artinya selama hidup komitmen itu harus tetap dijaga, apapun dia. Dalam ibadah pemberkatan nikah, saya tidak tahu bagaimana di GMI, tapi saya rasa itu semua hampir sama. Di gereja kami ada disebutkan akan menerima pasangan kita dalam suka dan duka, dalam saat dia sehat dan dia sakit, dalam kelebihan dan kekurangan. Itu artinya apa? Ketika kita memilih seseorang untuk kita putuskan menjadi pasangan kita, maka secara sadar dan secara sangat paham kita tahu dia tidak sempurna, sama seperti kita juga tidak sempurna. Dan ketika pasangan itu disatukan, terjadilah proses sepanjang hidup, sepanjang kebersamaan itu Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dipahami oleh teks ini. Ketika kita bersama-sama menyoroti tema love your partner,
kasihilah pasanganmu, kasihilah teman hidupmu, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu. Tentu mengikut kemudian adalah kasihilah anak-anakmu, kasihilah keluargamu, kasihilah keluarga besarmu dan keluarga besar pasanganmu. Ini menjadi penting untuk terus bisa menjalani kehidupan yang harmonis. Dikatakan tadi di ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada satu hal yang bisa membuat perbedaan yang kita miliki dengan latar belakang tadi, latar belakang suami, latar belakang istri yang berbeda, bahkan jauh berbeda, ada sesuatu yang bisa menyatukan itu, yaitu kasih, love. Kasihlah yang bisa mengikat, mempersatukan perbedaan itu. Jadi kasih bukan menyatukan sesuatu menjadi sama. Kasih bukan menyatukan sesuatu menjadi sempurna, tidak. Tetapi keunikan kasih adalah kasih mempersatukan sesuatu yang tetap berada dalam perbedaan. Bahkan yang menarik tadi dikatakan di ayat 14, dan menyempurnakan. Dalam perbedaan yang dimiliki oleh pasangan tadi antara laki-laki dan perempuan, justru saling menyempurnakan. Karena apa? Karena saya memiliki kelebihan dan kekurangan, pasangan saya memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka ketika itu bersatu, perbedaan itu bersatu dalam kasih yang dari Tuhan, maka saling menyempurnakan. Apa artinya saling menyempurnakan? Kelebihan kita pakai untuk menutupi kekurangan pasangan kita. Sebaliknya, kelebihan pasangan kita dipakai untuk menutupi kekurangan kita. Itu sebabnya Paulus berkata kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi ketika ada kasih Tuhan, tentu sumbernya adalah Tuhan, karena Allah itu kasih. Orang yang hidup di dalam Dia adalah orang yang dipenuhi dengan cinta kasih. Maka ketika kasih itu ada, perbedaan, kekurangan bukan lagi menjadi sesuatu yang perlu dipersoalkan, tetapi menjadi sesuatu yang membuat kita saling melengkapi, saling membutuhkan, menyadari ketidaksempurnaan diriku dan juga menyadari ketidaksempurnaan pasangan. Ini yang penting untuk kita pahami ketika kita memahami tema love your partner. Jadi saya mengasihi pasangan saya bukan karena dia sempurna, sama dia mengasihi saya bukan karena saya sempurna, karena sampai kapanpun kita terus memiliki kekurangan dalam keberadaan kita sebagai manusia. Lalu kesempurnaan itu kapan? Ketika kasih Allah melingkupi kita, menyatukan kita, dan kita paham kita adalah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu kasih Allah itu memampukan kita menerima, menghargai, mendukung, mendoakan, mengampuni satu dengan yang lain. Itu dia yang kita lihat. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Dan ketika kasih sudah mempersatukan dan menyempurnakan pasangan itu, maka dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah. Hanya orang yang hidup di dalam kasihlah yang memiliki damai di dalam kehidupannya. Orang yang hidup di dalam kasih akan berpikir atau akan memikirkan sesuatu yang bisa membahagiakan satu dengan yang lain. Si suami akan berpikir apa yang harus aku lakukan agar istriku bahagia. Si istri berpikir apa yang bisa aku lakukan agar suamiku bahagia. Suami istri berpikir apa yang bisa kami lakukan bersama agar keluarga kami bahagia, anak-anak kami bahagia, keluarga besarku, keluarga besar istriku berbahagia. Anak-anak juga berpikir begitu, apa yang bisa aku lakukan agar mama, papa, keluarga kami berbahagia. Semua memikirkan kebahagiaan. Jika ada kasih dan jika damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita.
Memerintah dalam hati kita artinya bukan lagi keegoisan kita yang mendominasi kehidupan kita. Bukan lagi diri kita yang kita pakai menjadi tolak ukur apa yang harus terjadi itu harus mau saja, tidak. Tetapi selalu yang menjadi tolak ukur adalah apa kehendak Tuhan yang harus aku lakukan di dalam kehidupanku. Itu artinya memerintahlah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hidup keseharian kita harus kita akui sebagai pasangan, partner, suami istri, tentu ada saja perbedaan. Pasti itu manusiawi, itu lumrah. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita memaksakan ego kita, keinginan kita, cenderung akan terjadi pertengkaran, akan terjadi pertikaian, perselisihan, masalah dalam keluarga. Karena patokannya adalah aku, keinginanku. Tapi ketika kita bersama-sama duduk dengan tenang, bersama-sama datang ke hadapan Tuhan di dalam doa, sebesar apapun persoalan kehidupan kita, yakinlah selalu serta pasti ada jalan keluar terbaik Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Ada damai Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Ketika damai Tuhan memerintah, ada ketenangan, ada sukacita, ada sesuatu yang sulit untuk kita ungkapkan, tapi membuat hati kita teduh. Sehingga dalam keteduhan, ketenangan, dan sukacita itu, kita melihat jalan keluar terbaik yang Tuhan berikan bagi persoalan kehidupan kita. Itu yang disampaikan tadi. Karena kita memahami kita sudah satu tubuh. Tadi kan waktu pemberkatan nikah dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kita sudah satu tubuh. Kalau kita sudah satu tubuh, ketika aku menyakiti pasanganku, sesungguhnya dan sebenarnya aku sudah menyakiti diriku sendiri. Sebaliknya, ketika pasangan kita menyakiti kita, sesungguhnya dan sebenarnya dia sudah menyakiti dirinya sendiri. Karena kita sudah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dalam pernikahan itu, dalam janji nikah itu, kita sudah menjadi satu tubuh. Dan yang terbaik agar satu tubuh itu kuat, agar satu tubuh itu kita nikmati dengan kebahagiaan, maka biarkanlah damai sejahtera yang dari Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Ketika damai sejahtera telah memerintah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bersyukur. Coba kita perhatikan kehidupan kita. Di hari kasih sayang ini saya mau mengajak sebenarnya bukan hanya mengkhususkan hari ini, tapi setiap hari kehidupan kita adalah hari kasih sayang. Karena ukuran kasih sayang itu adalah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Maka setiap itu pula lah kita merayakan hari kasih sayang dalam kehidupan kita dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga besar kita, dengan sahabat kita, dengan teman segereja kita, dengan semua orang yang Tuhan berikan kesempatan berjumpa dengan kita. Selalu ada kasih sayang. Selalu ada kata-kata yang menyejukkan, ada kata-kata yang memotivasi, ada kata-kata yang membuat ada semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Coba kita bayangkan ya Ibu Bapak terkasih, kalau pagi hari kita sudah buka hari kita dengan sungut-sungut, dengan kegelisahan, kekhawatiran, dengan kata-kata yang menjadi beban bagi kita dan juga bagi orang yang mendengarkan. Coba kita bayangkan betapa sia-sianya hidup kita sepanjang hari itu. 24 jam atau berapa jam pun yang kita jalani akan menambah beban bagi kita. Karena sudah kita mulai dengan membuka hari dengan sungut-sungut, keluhan, kekhawatiran, ketakutan, aduh bagaimana ini usahaku, aduh bagaimana ini masa depan anak-anakku, aduh bagaimana ini penyakit di tengah keluarga kami, aduh bagaimana ini kehidupan ekonomi kami, aduh. Mengapa tidak kita ganti
Ketika setiap hari kita merasakan kasih sayang Tuhan, maka setiap hari kita buka dengan terima kasih Tuhan. Engkau beri aku kesempatan masih menikmati kehidupan sampai saat ini. Coba bayangkan berapa orang yang telah pergi mendahului kita karena COVID-19. Tapi kita masih diberi kesempatan. Tentu itu Tuhan punya maksud untuk menyadarkan kita betapa anugerah kehidupan ini harus kita syukuri. Betapa anugerah kehidupan ini harus menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya memikirkan diri kita. Dan yang terutama harus kita berikan kasih sayang itu adalah orang-orang terdekat kita, pasangan kita, partner kita, suami, istri, anak-anak, keluarga besar kita. Ini yang mau disampaikan dalam teks ini. Maka orang-orang yang bersyukur akan selalu rindu untuk menebarkan kebaikan. Dan orang-orang yang bersyukur tahu benar rasa syukurnya itu bersumber dari persekutuannya dengan Tuhan. Cuma perhatikan, ketika kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka biasanya kita jauh dari hidup yang bersyukur. Coba kita teliti diri kita sendiri. Tetapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, melekat, erat, bersekutu baik dalam saat teduh kita, pembacaan firman, dalam doa-doa kita, dalam puji-pujian kita, baik di rumah dalam kondisi COVID ini, memuji Tuhan di rumah, berdoa bersama, mesbah keluarga, membuka ibadah di tengah keluarga bersama suami, istri, anak, maka akan ada kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada syukur yang kita tahu semua itu bersumber dari kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, seandainya kita tidak lagi peduli dalam persekutuan kita, apalagi kita anggap ya COVID ini ya sudahlah, berarti aku juga tidak perlu lagi membaca firman, tidak perlu lagi memuji-muji. Kita menjadikan COVID sebagai sesuatu yang negatif pengaruhnya dalam hidup kita. Lihatlah, kehidupan kita akan penuh dengan keluhan, keluhan, dan keluhan. Kita akan bersungut-sungut, bersungut-sungut, bersungut-sungut. Semuanya kita lihat dari sisi yang negatif. Semuanya kita lihat dari sisi buruknya, semuanya kita lihat dari sisi salahnya. Tidak ada yang indah yang kita lihat. Karena apa? Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kita tidak rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu sebab di ayat 16 tadi dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, merenungkan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, maka ada hal yang dihasilkan dari persekutuan itu. Apa itu? Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, itu jugalah yang akan keluar. Ketika yang masuk adalah firman Tuhan, ketika kita menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan, ketika merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka itu jugalah yang akan keluar dari kita, yang akan kita berikan kepada sesama dan semesta di dalam kehidupan kita. Makanya kalau hari-hari hidup kita sering mengeluarkan sesuatu yang kita rasa hambar, itu berarti asupan firman, asupan hal-hal yang rohani itu juga kurang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita punya stok yang banyak, sama itu gak mungkin saya minta teh atau gula kepada seseorang yang tidak memilikinya. Dia harus punya dulu, baru saya bisa buat teh manis, atau mungkin ada kopi, saya minta buat kopi, karena dia punya persediaan. Jadi tidak mungkin kita bisa memberikan atau mengharapkan sesuatu yang baik ketika kita tidak memasukkan yang baik di dalam kehidupan kita. Hari kasih sayang ini, tema Love Your Partner ini mengingatkan kita, jika seandainya setelah sekian tahun kita bersama, ada mungkin yang di bawah 10 tahun, ada mungkin yang di atas 10 tahun, ada mungkin yang sudah di atas 20 tahun, sudah di atas 25 tahun, sudah di atas 30 tahun, atau tahun-tahun selanjutnya ada mungkin yang sudah hampir 50 tahun.
kebersamaan dan pernikahannya, kita diingatkan kembali. Jangan isi kebersamaan itu dengan kehambaran, dengan kehampaan, karena itu akan membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak berbahagia. Tetapi isi setiap hari kebersamaan kita dengan cinta kasih. Berjumpa dengan Tuhan, isi hati kita dengan cinta Tuhan, lalu cinta itu kita bagikan kepada pasangan kita. Kita bagikan kepada keluarga kita, maka semakin lama kita bersama, semakin banyaklah kebahagiaan yang kita rasakan. Jadi jangan salah, jangan semakin lama aku bersamanya, semakin aku merasakan penderitaan. Aduh, kasihan sekali hidup yang seperti itu. Harusnya keluar dari kesaksian kita, dari perkataan kita, dari kehidupan kita, orang melihat, wah, semakin lama mereka bersama dalam kehidupan rumah tangga, semakin terpancar energi positif, aura positif, kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kasih Tuhan yang mereka terima, hidupi, alami, rasakan, mereka bagikan kepada pasangan. Dan pasangan itu menikmatinya bersama, menikmati bersama keluarga, dan itulah yang tersebar kepada orang-orang di sekitar, kepada keluarga, kepada saudara, kepada sesama, kepada semesta, gereja, masyarakat. Maka setiap orang yang berjumpa dengan keluarga kita merasakan damai sejahtera. Di ayat terakhir dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hari ini kita diajak, kita kembali di-refresh, di-recharge, seperti handphonenya dicas lagi. Mana tahu, mungkin, semoga tidak ya, baterai cinta kita sudah lemah, rendah. Tidak usahlah saya katakan 0 ya, mungkin sudah 30-20%. Saatnya kita cas kembali dengan berjumpa dengan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, memberkati keluarga kita, memberkati sebagai pasangan, memberkati keluarga besar kita, keluarga besar istri dan suami, memberkati tetangga, lingkungan, memberkati gereja kita, memberkati setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa, memberkati bangsa dan negara ini, memberkati dunia karena ada cinta kasih Tuhan. Saya teringat kisah ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dipestakan. Ini gambaran bagi kita. Ada kalanya mungkin kita seperti itu. Anggur itu kita lambangkanlah dengan cinta kasih, dengan perasaan yang sungguh menggelora ketika kita pertama kali melihat pasangan kita. Tidak ingin jauh-jauh, tidak ingin berpisah darinya, maunya nempel terus bersama. Tidak ada kesulitan yang kita rasakan. Sekecil apapun yang dia minta bantu, kita bantu. Hal besar apalagi kita bersemangat membantunya. Seakan-akan kerinduan kita hanya satu, melakukan yang terbaik dan menyenangkan dia. Dan memang itu yang seharusnya dan sebenarnya. Lalu dalam perjalanan kehidupan, Tuhan berkati kehidupan kita. Tuhan berkati kita dengan hadirnya keturunan di tengah keluarga, anak laki-laki dan perempuan. Tuhan berkati pekerjaan kita semakin, Tuhan berkati. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Lalu kemudian banyak lagi yang tidak bisa saya katakan satu persatu. Bapak Ibu dan kita semualah yang tahu apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa justru banyak hal yang kita terima dalam perjalanan kehidupan keluarga itu ternyata bukan menaikkan kadar cinta itu, tetapi kadar cinta itu menjadi turun. Karena apa? Karena fokus kita adalah kepada apa yang datang tadi, bukan lagi kepada pasangan kita. Hari ini kita diingatkan, sejak kita berjanji di awal pernikahan kita, ketika kita menerima berkat pernikahan bahwa aku memilih dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya menjadi pasanganku, maka dia, pasangan kita itu harus terus menjadi prioritas kehidupan kita sampai maut memisahkan kita.
Ada orang berkata, lalu Ibu Pendeta, anak-anak bagaimana? Silahkan perhatikan. Tetapi tetap fokus perhatian kita yang utama, saya mau katakan, adalah pasangan kita. Mengapa? Saya tidak katakan jangan perhatikan anak-anak atau keluarga kita. Saya tidak katakan demikian. Tapi ketika kita fokus kepada pasangan kita, ketika kita saling mendukung sebagai suami istri, sebagai pasangan, maka kita akan menjadi kuat di tengah keluarga kita. Dan ketika kita kuat, maka kita bisa menyelesaikan apapun persoalan, termasuk persoalan anak-anak dan keluarga kita, tentu dengan mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika suami istri lemah hubungannya, renggang, tidak kokoh, hanya merasa dirinya yang benar, saling mempersalahkan, energinya habis untuk pertengkaran dan pertikaian, maka keluarga itu akan rapuh. Keluarga rapuh, anak-anak pun akan rapuh. Anak-anak rapuh, keluarga kedua belah pihak pun akan rapuh. Itu sebabnya kembali ke kisah Yesus merubah air menjadi anggur. Kalau saya katakan tadi, cinta kasih kita sudah merasa atau sudah kita rasakan mulai turun, mintalah Tuhan hadir. Seperti pesta pernikahan itu, ketika Yesus hadir, maka kekurangan anggur itu teratasi. Air berubah menjadi anggur. Sesuatu yang mungkin terasa hambar karena pergumulan, karena fokus kita tidak lagi kepada pasangan kita, hari ini kita diingatkan, undanglah Yesus dalam hidupmu. Undanglah Yesus dalam kehidupan keluarga kita. Maka yang hambar itu, yang tawar itu, dia akan ubahkan menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang sedap, sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat untuk kita rasakan bersama. Maka jangan pernah menjalani kehidupan rumah tangga tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita mengikut sertakan Tuhan, teks tadi berkata, kita akan selalu mengucap syukur dalam hidup kita. Kita akan selalu melihat keindahan. Ketika kulihat pasanganku, ada harapan yang begitu indah dengan keberadaannya. Ketika pasanganku melihat diriku, ada harapan yang begitu indah dengan keberadaanku. Ada kebahagiaan ketika kita melihat pasangan kita. Karena apa? Karena kita sudah merasakan kebersamaan itu dalam masa suka dan masa duka, dalam saat senang dan saat susah. Tuhan menyertai kita bersama-sama menghadapi segalanya. Jalanilah hidup kebersamaan keluarga kita di tahun-tahun berkat selanjutnya. Sembari kita mensyukuri tahun baru Imlek ini, mari kita memperbaharui juga kehidupan kita secara pribadi dan juga keluarga kita. Mari kita pikirkan hal-hal baik, mari kita katakan hal-hal baik, mari kita lakukan hal-hal baik, agar kebaikan itulah yang kita nikmati di tengah keluarga kita, kebaikan itulah yang kita tebarkan bagi sesama kita, dan kebaikan itu juga yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Percayalah, kasih di dalam Tuhan tidak akan lekang oleh waktu. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cinta kasih. Karena itu teruslah berjumpa dengan Tuhan. Berdoalah bersama, bernyanyilah bersama, baca firmanlah bersama keluarga. Agar cinta kasih Tuhan itu turun atas keluarga kita, dan kita akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat mensyukuri hari kasih sayang. Selamat mensyukuri tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman pada hari ini sungguh mengingatkan kami betapa kasih punya kekuatan yang dahsyat
untuk memampukan kami melihat beragam keindahan dalam hidup ini, khususnya dalam kebersamaan kami dengan pasangan kami. Perbedaan yang kami miliki, tantangan yang kami hadapi, dan beragam pergumulan yang datang silih berganti tidak akan mengurangi cinta kasih di antara kami. Karena cinta kasih dari Tuhan juga tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk terus mensyukuri hari-hari kehidupan kami dan semakin bersyukur atas kebersamaan kami bersama dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan keluarga besar kami, sehingga keindahan itu akan terpancar melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang menjadi berkat bagi sesama serta semesta. Terima kasih Tuhan. Hari kasih sayang ini akan terus kami nikmati hari lepas hari, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari adalah hari yang harus kami penuhi dengan kasih sayang, karena setiap hari cinta kasih Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊。万有之源，万福之本。Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada setiap di antara kita. Hari ini kita masih merayakan Imlek di hari yang ketiga. Oleh sebab itu saya dan semua akan mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada setiap di antara kita yang merayakan. Jadi, 新春蒙恩，万事蒙福，身体健康，家庭平安， 天天喜乐. Artinya mau mengatakan kepada kita selamat tahun baru Imlek. Kiranya segala hal itu bisa mendapatkan penyertaan Tuhan. Kiranya kita mempunyai tubuh yang sehat dan juga keluarga yang damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga jangan lupa bahwa hari ini itu tanggal 14 Februari. Jadi 14 Februari itu adalah perayaan apa ya semua? Hari Valentine. Wow, hari Valentine Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, oleh sebab itu di hari Valentine ini kita memperingati hari kasih sayang. Jadi saya berharap dan juga semua berharap setiap di antara kita bisa mengingat hari ini untuk menyatakan kasih, memberikan kasih itu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Nah, oleh sebab itu kami mau mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari juga selamat merayakan Valentine dan nyatakan itu kepada pasangan Anda. Dan di sini ya
Saya akan menyatakan kepada semua, saya mengasihimu, saya mencintaimu. Terima kasih untuk kasihmu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya hal ini juga bisa kita nyatakan kepada keluarga pasangan kita. Percayalah, semua tadi mukanya sudah merah-merah dan tentunya dia berbahagia dan bersuka cita. Dan rayakan itu juga mungkin bisa buat momen spesial, memberikan hadiah, dan juga atau apapun yang Anda bisa ekspresikan kepada pasangan dan keluarga Anda. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Salam.